Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Sri Rahayu, selaku MC atau pemandu pada podcast kita pagi ini. Saya juga sudah bersama Bapak Profesor Dr. Juanda Nawawi, MSI, selaku narasumber pada kesempatan ini yang akan membahas mengenai konsep dasar otonomi daerah dalam Dikkai NKRI. Sebelumnya Pak, mungkin pertanyaan dasarnya, apa itu otonomi daerah? Jadi terima kasih kepada adik dari Himapem, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang berinisiatif untuk mencoba melakukan kajian tentang otonomi daerah. Jadi saya mulai otonomi daerah ini dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini kan landasan filosofisnya ada dua. Landasan filosofisnya kalau kita berbicara tentang otonomi daerah ini, kita tentu mengacu kepada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Nah, Indonesia pernah menganut dua sistem, yaitu ada desentralisasi dan desentralisasi. Pada sistem sentralisasi dan desentralisasi ini kedua-duanya melahirkan otonomi daerah. Artinya apa? Konsep otonomi daerah itu berbeda pada tataran sistem sentralisasi dan pada tataran sistem desentralisasi. Pada tataran sistem sentralisasi, itu otonomi daerah itu lebih banyak mengarah kepada persoalan kewajiban. Kewajiban daerah mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, kan? Nah, perbedaannya pada sistem desentralisasi itu, otonomi daerah itu menyangkut hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada dua konsep itu. Kalau pada masa sebelum berlakunya masih pada masa orde lama dan orde baru, itu kan saling bergantian dua sistem, sentralisasi dan desentralisasi. Persoalannya otonomi daerah ini kalau pada masa orde baru itu lebih banyak mengacu kepada kewajiban. Jadi kewajiban daerah hanya mengatur dan mengurus sendiri, tetapi hak mengambil keputusan ada pada pemerintah pusat. Tetapi dalam sistem desentralisasi sekarang, dengan berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014, pada masa berlakunya Undang-Undang 23 ini, otonomi daerah itu diartikan sebagai wewenang, hak, saya ulang kembali, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Tetapi kalau pada sebelumnya itu merupakan kewajiban, bukan hak. Bedanya kan? Jadi kewajiban daerah itu hanya melaksanakan. Jadi otonomi di situ sebenarnya diambil oleh pemerintah pusat. Cuma namanya otonomi di daerah, tetapi daerah hanya tinggal melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Nah, itu perbedaannya antara kedua sistem yang melahirkan otonomi daerah, sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi. Saya kira itu. Tapi pengertian otonomi daerah sekarang, karena kita berada pada sistem desentralisasi, maka otonomi daerah itu menyangkut daerah berhak mengambil keputusan. Yang dulu pada masa orde sebelumnya itu daerah tidak berartinya berhak mengambil keputusan, tidak punya mengambil keputusan, ada, cuma dia berkewajiban. Jadi intinya itu hanya hak dan kewajiban yang berbeda. Kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan, sedangkan sekarang ada hak, wewenang dan kewajiban daerah. Lebih dahulu kan haknya, tapi pada masa orde baru itu dia otonomi daerah itu dengan sistem sentralisasinya lebih diutamakan kewajiban daerah. Ya, itu kira-kira intinya. Ya, jadi itu tadi pengertian otonomi daerah. Bapak juga sempat
kulik sejarahnya tadi dari desentralisasi dan sentralisasi. Selanjutnya Pak, mungkin mengenai mengapa otonomi daerah ini diperlukan di Indonesia. Agar daerah ini betul-betul dapat mengkaji baik dari aspek politiknya, dari aspek sosial ekonominya, dari aspek sosial budayanya, diberi kewenangan kepada daerah. Diberi kewenangan, artinya ada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah agar daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya. Nah, itu pentingnya otonomi daerah. Kalau tidak ada otonomi, berarti tidak ada kemandirian daerah di dalam menyelesaikan persoalan urusan-urusan pemerintahan. Itu kira-kira intinya. Jadi otonomi daerah ini sangat diperlukan ya Pak di Indonesia? Iya, sangat diperlukan. Nah, cuma di dalam perjalanan penyelenggaraan otonomi daerah tentu mendapat banyak tantangan. Salah satu tantangan adalah kurangnya konsistensi di dalam penerapan kebijakan ini. Kebijakan tentang undang-undang dalam wujud undang-undang ini tentang penyerahan kewenangan kepada daerah. Tantangannya begini, salah satu tantangan yang paling berat dan yang paling solusinya sebentar, tantangan yang paling berat adalah perlunya komitmen semua stakeholder, termasuk pemerintah pusat. Ketika dia menyerahkan kewenangan urusan pemerintahan kepada daerah, apakah urusan terutama urusan konkuren itu, pilihan wajib dan pilihan ini semua urusan, maka tidak boleh diambil alih begitu saja. Yang sekarang kan terjadi istilah desentralisasi dan resentralisasi, artinya diserahkan lewat undang-undang tetapi bisa ditarik lewat peraturan menteri atau keputusan presiden. Nah, itu yang menjadi tantangan. Oleh karena itu daerah seringkali menjadi hambatan di dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, artinya membutuhkan suatu political will, komitmen pemerintah termasuk pemerintah pusat agar wewenang yang diserahkan itu diserahkan kepada daerah. Kalau mau ditarik itu lewat undang-undang, jangan secara hierarki peraturan dia menyerahkannya lewat undang-undang, ditariknya lewat peraturan yang lebih rendah, kan itu bertentangan. Nah, tetapi anehnya tidak ada banyak daerah tidak ada yang melakukan protes terhadap ini. Nah, itu yang menjadi persoalan sebenarnya, tantangan di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jadi contoh misalnya gini, menyangkut urusan pertanahan diserahkan kepada daerah lewat undang-undang. Nah, kedudukan undang-undang ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Kepres, keputusan presiden misalnya, ya kan, ke peraturan menteri. Nah, ini kan banyak yang terjadi, ada berbagai kewenangan yang sudah diserahkan lewat undang-undang tetapi ditarik lewat keputusan presiden atau peraturan menteri. Nah, itu tantangan. Jadi membutuhkan komitmen dari pemerintah pusat ini. Ada political will bahwa kalau memang otonomi daerah ingin berhasil, maka semua stakeholder sepakat terhadap persoalan pelimpahan kewenangan ini dari pemerintah pusat. Nah, itu kira-kira yang Jadi daerah sekarang ini kalau boleh dikatakan memang berotonomi, tetapi pada satu sisi mereka masih dibatasi, masih dibatasi kewenangannya. Artinya ada kewenangan tertentu dibatasi. Contoh misalnya gini, di mana titik letak posisi otonomi daerah ini? Apakah di provinsi atau di kabupaten? Sebenarnya kalau digali dalam sejarah pemerintahan ini, itu kan titik beratnya otonomi ada di kabupaten, bukan di provinsi. Nah, provinsi ini sebagai wakil pemerintah pusat, juga menganggap dirinya sebagai daerah otonom, mengatur juga apa yang diatur oleh daerah kabupaten dan kota. Nah, ini kan terjadi hal yang tumpang tindih dalam pelaksanaan. Ini juga menjadi tantangan, harus ada batas kewenangan yang jelas. Urusan pendidikan misalnya diatur juga di provinsi, tetapi dia bertindak sebagai wakil pemerintah pusat, ya kan? Nah, itu kira-kira intinya. Jadi itu tadi tantangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Pak. Jadi untuk peran masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pak, bagaimana? Nah,
Ini juga menjadi salah satu menjadi tantangan di dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah berdasarkan berbagai hasil penelitian, ya kan, masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat. Unsur masyarakat ini banyak deh. Unsur-unsur masyarakat itu ada golongan petani, ada golongan peternak, ada golongan nelayan, ya kan? Ada golongan LSM yang bergerak di bidang keagamaan, di bidang sosial dan lain sebagainya. Itu semua stakeholder sebenarnya yang ada di daerah itu yang mewakili unsur masyarakat sebaiknya dilibatkan di dalam proses pembuatan kebijakan untuk memperlancar. Nah, otonomi daerah ini justru dikatakan di dalam mengurus urusan pemerintahan harus sesuai dengan kepentingan masyarakat. Bagaimana kalau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat? Padahal masyarakat tidak ada susah saja diajak, tidak usahlah secara keseluruhan. Taruhlah tokoh-tokoh masyarakat saja diajak untuk ikut berpartisipasi membicarakan. Ada lagi pendapat yang mengatakan di daerah bahwa itu ada melibatkan masyarakat melalui musrembah. Bukan di situ. Bukan di situ kuncinya. Kuncinya di sini melibatkan masyarakat, ikut terlibat bukan saja dalam pengambilan keputusan, tetapi ikut juga terlibat di dalam otonomi daerah itu mengawasi jalannya pemerintahan. Dan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pusat berdasarkan undang-undang ini wajib masyarakat melakukan pengawasan. Tapi itu kan kurang. Ya kan kurang. Kenapa masyarakat di daerah kan sering juga pada satu sisi pemerintah sebenarnya berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat untuk ikut terlibat di dalam apakah dia mengkritisi. Dan jadi kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan daripada masyarakat, masyarakat boleh saja mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga wakil-wakilnya. Nah, itulah otonom. Artinya kenapa ada kata kepentingan masyarakat di situ, agar kepentingan masyarakat terwakili dalam rangka pengambilan keputusan, dalam rangka melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, agar kita menemukan tata kelola pemerintahan yang baik di era otonomi daerah itu. Itu kira-kira. Jadi sebenarnya peran masyarakat ini sangat diperlukan, tapi penglibatannya itu dalam proses musyawarah pengambilan keputusan itu sangat minim ya Pak. Iya, sangat minim. Itu juga merupakan salah satu tantangan. Salah satu tantangan. Artinya karena kalau kita mau mendefinisikan tadi otonomi daerah itu kan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom, ya kan? Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Nah, kepentingan masyarakat setempat ini yang perlu yang diakomodasi oleh pemerintahan daerah. Maksud saya pemerintahan daerah ini adalah DPR eksekutif dengan DPRD. Dalam hal ini bupati dengan perangkatnya. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju menyangkut persoalan otonominya, kita sebenarnya tergantung kepada tadi saya katakan political ini, komitmen politik itu dari pemerintah pusat. Kalau menyerahkan urusan itu kepada daerah, serahkan, tidak perlu ini, cukup untuk melakukan koordinasi dan pengawasan. Tidak perlu kita campuri persoalan kewenangannya. Nah, namun di sisi lain daerah juga harus meningkatkan kapasitas SDM-nya di dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan itu, karena kebanyakan juga kapasitas SDM kita terbatas. Ya kan? Apalagi di era digitalisasi sekarang ini, sistem aplikasi kita sekarang itu kebanyakan masih terkendala juga di situ. Nah, oleh karena itu untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, itu kan prinsipnya harus ada partisipasi masyarakat. Satu. Ya kan? Nah, itu menyangkut persoalan prinsip otonomi. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ya kan? Maksudnya yang mewakili unsur-unsurnya, bukan yang ada yang dipilih melalui di DPR. Bukan berarti itu adalah wakil rakyat tidak memperjuangkan, tetapi lebih efisien, lebih
lebih idealnya kalau masyarakat, unsur-unsur masyarakat itu, tokoh-tokoh masyarakat juga dilibatkan di dalam membicarakan menyangkut persoalan urusan pemerintahan. Yang kedua, aspek yang paling penting di sini adalah masyarakat tadi, saya ulangi, adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintahan. Kenapa banyak bupati misalnya tertangkap tangan oleh korupsi, ya kan? Nah, ini konsekuensi dari kewenangan yang diberikan juga harus dipelihara oleh daerah. Jangan disalahgunakan kewenangan ini untuk kepentingan pribadi pejabat, untuk kepentingan golongan dan lain sebagainya. Ya, contohnya banyak kasus yang terjadi, ya kan? Bupati bersama istri ditangkap. Kenapa itu? Karena kos politiknya terlalu tinggi. Nah, otonomi daerah ini tujuannya adalah meningkatkan pelayanan masyarakat, baik secara kuantitas kualitasnya, memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelaksanaan pembangunan, karena kewenangan itu sudah diserahkan. Ya, Pak. Nah, kira-kira begitu. Pertanyaan terakhir mungkin Pak sebelum ditutup. Tadi kan kita sudah banyak membahas tantangan-tantangan dan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, bagaimana kalau otonomi daerah yang ideal ini terlaksana dengan baik? Jadi bagaimana itu Pak? Jadi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ke depan ini dengan tantangan yang dihadapi tadi itu, yang pertama adalah perlu ada komitmen, ada political will dari pemerintah pusat itu, agar kewenangan yang diserahkan kepada daerah untuk diatur dan diurus oleh daerah itu diserahkan penuh kepada daerah, agar daerah betul-betul dapat memanfaatkan dan menggunakan kewenangan ini dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan, terutama yang bersifat konkuren, baik pilihan maupun wajib. Yang kedua, itu diperlukan adanya kewenangan kepada daerah untuk mencoba mengoptimalkan, menggali sumber-sumber daya alam yang ada di daerah sebagai pendapatan asli daerah untuk membiayai urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan. Yang ketiga, melibatkan semua stakeholder di dalam pengambilan keputusan agar otonomi itu merasa dimiliki oleh semua stakeholder, bukan saja pemerintah daerah, tetapi sesuai dengan substansi kehadiran otonomi daerah itu adalah kepentingan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat ikut juga. Yang keempat, masyarakat diharapkan ikut mengawasi jalannya otonomi daerah, dilibatkan di dalam pengawasan, baik dalam pengawasan dalam bentuk yang keempat tadi, yang kelima perlunya transparansi. Ada keterbukaan bagi pemerintah daerah di dalam pengelolaan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Yang keenam, perlunya pertanggungjawaban bukan saja di hadapan DPRD, pertanggungjawaban bukan saja kepada pemerintah pusat, pertanggungjawaban pengelolaan urusan pemerintahan juga di hadapan masyarakat. Saya kira itu untuk idealnya untuk tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam perspektif otonomi daerah. Kira-kira gitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai konsep otonomi daerah dalam lingkai NKRI, bagaimana penjalanan otonomi daerah di Indonesia, tantangan-tantangan apa saja yang didapatkan dalam penjalanan otonomi daerah ini, serta ada tadi konsep idealnya apabila otonomi ini berjalan. Sekian mungkin Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.